Hello everyone, bertemu lagi dengan saya Teresia Astika. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas mengenai analisis data dengan menggunakan statistika deskriptif pada aplikasi R. Nantinya akan dibahas tentang ukuran pemusatan data, ada min, ada modus, juga kuartil. Dan juga akan dibahas tentang penyajian data dengan histogram. Nah, di sini saya sudah mempunyai bahan berupa data cars yang saya ambil dari R. Data cars sendiri membahas mengenai speed and stopping distance of cars. Oke, untuk selanjutnya langsung saja akan kita bahas berikut ini. Data cars menunjukkan informasi mengenai kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh mobil untuk berhenti. Data tersebut berisikan 50 datum dan memiliki dua variabel. Dua variabelnya yaitu yang pertama, kecepatan dalam satuan mph. Kemudian yang kedua, dis atau jarak yang ditempuh mobil untuk berhenti. Satuannya dalam feet. Lalu, dengan adanya data tersebut, kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, kecepatan rata-rata mobil. Kemudian, jarak berhenti rata-rata mobil. Lalu, posisi mobil berdasarkan kecepatannya. Kemudian, modus kecepatan mobil. Dan yang terakhir, penyajian data dalam histogram. Namun sebelum membahasnya, saya akan menunjukkan dahulu bagaimana cara mendapatkan data cars pada R tersebut. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara pengambilan data cars pada R. Yang pertama kita buka aplikasi R-nya, kemudian pada R console kita klik di sini library dalam kurung RCMDR. Lalu kita enter. Kita tunggu sebentar. Nah, lalu muncul R Commander. Di sini kita klik data, kemudian kita klik data in package, lalu klik create data set from an attached package. Nah, karena saya mengambilnya berupa dataset, kita klik di sini dataset, lalu kita cari data cars-nya. Data cars. Nah, di sini. Lalu kita klik OK. Nah, untuk melihat datanya, kita bisa klik View Dataset. Seperti ini. Nah, jadi di data cars ini ada 50 datum. Ada 50 datum dengan dua variabel, yaitu speed and dis, yaitu kecepatan dan jarak penghentian mobil. Nah, untuk memudahkan saya untuk mengolahnya, nanti datanya ini saya akan pindahkan ke Microsoft Excel. Seperti itu. Oke, yang pertama, di sini kita akan mencari kecepatan rata-rata dari mobil-mobil tersebut. Nah, setelah kita tadi mencari data cars dan sudah mendapat data cars-nya ya, maka di sini kita bisa untuk mencari kecepatan rata-ratanya. Di sini saya mencari kecepatan rata-rata juga menggunakan aplikasi R. Ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan hasil dari kecepatan rata-rata data cars. Untuk langkah-langkahnya, mari kita simak video berikut ini.
Yang pertama, kita akan mencari kecepatan rata-rata dari mobil-mobil tersebut atau dari data cars-nya. Nah, kita di sini sudah memiliki data cars. Lalu, untuk mencari kecepatan rata-rata, di sini kita langsung saja klik statistik, kemudian pilih means, lalu klik single sample test. Kemudian muncul seperti ini. Di sini ada dua variabel ya, ada dis atau speed. Nah, karena kita di sini akan mencari kecepatan rata-rata, maka kita pilih yang speed. Kemudian klik OK. Nah, setelah diklik OK, di sini akan langsung muncul untuk kecepatan rata-rata atau min-nya itu adalah 15,4 dengan satuannya yaitu mph. Jadi, kecepatan rata-rata dari data cars atau dari mobil-mobil tersebut adalah 15,4 mph. Nah, selanjutnya yaitu mencari rata-rata jarak henti mobil pada data cars. Nah, caranya itu hampir sama seperti mencari kecepatan rata-rata tadi, hanya saja di sini nanti di variable section kita akan memilih dis atau jarak hentinya. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Yang selanjutnya, di sini kita akan mencari jarak henti rata-rata dari mobil-mobil tersebut. Nah, sama ya seperti kita mencari kecepatan rata-rata tadi, di sini kita sudah memiliki data cars, lalu langsung saja kita klik statistik, kemudian kita pilih means, lalu klik single sample test. Nah, bedanya di sini kita pilih yang dis atau jarak hentinya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini langsung muncul bahwa jarak henti rata-rata dari mobil-mobil tersebut adalah 42,98. Ya, satuannya adalah feet. Nah, langsung ketemu ya kalau menggunakan aplikasi R. Jadi, jarak henti rata-rata dari data cars itu adalah 42,98 feet. Selanjutnya, yaitu posisi mobil-mobil tersebut berdasarkan kecepatannya. Nah, di sini untuk posisi pertama berdasarkan kecepatannya adalah mobil 50 dengan kecepatan 25 mph. Kemudian di posisi terakhir itu ada mobil 1 dan 2 dengan kecepatan 4 mph. Nah, hal ini kita bisa lihat dengan melihat tabel berdasarkan kecepatannya. Jadi, kecepatan yang paling tinggi itu adalah 25 mph yang dimiliki oleh mobil 50 dan kecepatan yang paling rendah itu dimiliki oleh mobil 1 dan 2 dengan kecepatan 4 mph. Nah, permasalahannya di sini bagaimana caranya kita menentukan kecepatan yang berada di tengah-tengah. Nah, di sini kita bisa menggunakan kuartil untuk mencari kecepatan yang berada di tengah-tengah. Nah, untuk mencarinya dengan menggunakan kuartil, kita simak video berikut ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa untuk menentukan posisi dari mobil-mobil tersebut, jika kita melihat dari kecepatannya, kita bisa menggunakan kuartil. Ya. Untuk mencari kuartil di R sendiri, langsung saja di sini kita sudah memiliki data cars ya, lalu kita klik statistik, kemudian kita pilih summarize, lalu kita klik active dataset.
Nah, di sini akan muncul seperti ini, ada yang summary bagian speed dan disk. Nah, di sini kita lihat yang bagian speed saja ya. Di sini akan muncul minimal kecepatannya yaitu 4 mph, kemudian kuartil 1 itu ada 12 mph, kemudian median atau kuartil 2-nya itu 15 mph, kemudian maksimal ini ada 25 mph. Nah, seperti yang dijelaskan tadi bahwa kecepatan paling tinggi itu dimiliki oleh mobil 50 dengan kecepatan 25 mph. Ya. Kemudian kecepatan yang paling rendah itu ada 4 mph, ini di minimalnya ini. Kemudian yang di tengah-tengah kita bisa menggunakan median, yaitu 15 mph. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan mencari modus dari kecepatan mobil-mobil tersebut. Untuk mencari modus, berbeda halnya dengan mencari min tadi, karena di sini aplikasi R tidak menyediakan function untuk menghitung modus. Namun, modus tetap bisa dicari menggunakan aplikasi R dengan menuliskan function yang dibangun sendiri pada R. Nah, untuk lebih jelasnya, cara mencari modus pada aplikasi R, dalam hal ini untuk mencari kecepatan pada data cars, mari kita simak video berikut ini. Oke, di sini kita akan mencari modus. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa untuk mencari modus kita tidak bisa langsung klik-klik seperti mencari min tadi. Jadi di sini kita harus mengetik function untuk modus pada R console. Langsung saja, functionnya di sini kita ketik modus. Kemudian function dalam kurung data, spasi kurung Kurawa, kemudian enter. Lalu ketik GX, unique, dalam kurung data, enter, tab, kemudian table, dan pastikan bahwa function yang ditulis ini benar ya teman-teman. Kemudian ketik sort, dalam kurung UX, kemudian kita ketik tab, sama dengan 2 kali max, dalam kurung tab, kurung tutup, kurung Kurawa. Nah, kita ketik speed di sini. Dan di sini kita masukkan data kecepatan yang kita peroleh dari data cars. Nah, seperti ini. Kemudian yang terakhir kita ketik modus dalam kurung speed. Kemudian kita enter. Nah, di sini ketemu untuk modus dari kecepatan mobil yang ada di data cars adalah 20 mph. Nah, yang terakhir, di sini kita akan membuat histogram berdasarkan kecepatan dari data cars. Nah, langsung saja di sini kita sudah memiliki data cars.
Kemudian kita klik Graph, lalu kita pilih histogram. Nah, di sini akan muncul variabel yang kita bisa pilih salah satu. Karena kita akan mencari kecepatannya, maka kita klik yang speed. Kemudian klik OK. Nah, nanti bentuk dari histogramnya akan seperti ini ya. Di sini nanti ada bagian frekuensi, dan di bawahnya itu menunjukkan speed atau kecepatannya. Kesimpulannya, jadi secara garis besar dari video tadi, kita telah belajar tentang pengolahan data pada R. Dan saya berharap dari video ini dapat membantu teman-teman yang kiranya mengalami kesulitan untuk mencari data, mencari min atau modus, dan juga cara menyajikan data dengan histogram pada R. Namun, masih banyak hal yang bisa dipelajari pada R. Silahkan teman-teman bisa mengekspor R sendiri, karena dengan R, ini sesungguhnya bisa memudahkan kita dalam mengolah data. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih.